Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatannya dan nikmat-nikmatnya sehingga kita masih bisa diberikan nikmat sampai kali ini. Kemudian salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan jahiliyah menuju zaman yang penuh hidayah. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya di sini Asadil Anwar mewakili teman saya Bramantio ingin memaparkan sedikit materi tugas dari Pak Bobby Verly dengan mata kuliah Kewarganegaraan dengan judul Frugal Living. Nah, di sini teman-teman kami ingin menyampaikan pondasi dasar dari Frugal Living ini atau pengenalan dasarnya. Frugal Living bisa kita artikan yaitu gaya hidup hemat tapi tetap cerdas dan sadar. Dalam artian tahu mana yang penting dan mana yang cuma hanya keinginan. Dalam artian beli karena butuh, itu artinya frugal. Kemudian itu bertentangan dengan mengatur keuangan dengan bijak supaya hidup tenang. Kita ini masih pembahasan tentang frugal living dulu, pengertiannya. Kemudian apa perbedaan dari frugal living dengan pelit? Kalau pelit itu hanyalah orang yang tidak mau mengeluarkan duitnya sama sekali. Tetapi frugal yang tetap kita bilang tadi, ia tetap mengeluarkan duit tapi mikir dulu barang ini berguna atau enggak ya, berfungsi atau enggak gitu. Dengan moto hidup sederhana tapi berkualitas, bukan hidup kekurangan gitu. Kemudian kita pergi ke pengertian qanaah. Qanaah artinya adalah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Nah, permasalahan di zaman sekarang itu harus punya lebih biar dianggap berhasil atau harus memiliki segalanya agar diakui, dan ini tidak bisa kita pungkiri di zaman sekarang. Nah, untuk frugal living ini apa aja nih Bang? Hubungan keduanya antara frugal living dengan rensistensi kewarganegaraan, karena itu kita akan bahas. Kemudian yang pertama, rensistensi kewarganegaraan adalah cara warga negara melawan sistem yang gak adil lewat pilihan hidup dengan frugal living tadi. Kemudian kedua, qanaah dan frugal living masuk melawan, yaitu memiliki untuk gak ikut arus yang lagi viral. Nah, itu disebut perlawanan. Kenapa? Karena sistem kapitalis atau ingin kita rasa yang harus kita pengen beli terus. Tetapi kamu memilih membeli barang yang seperlunya saja. Contohnya orang tiap tahun update HP, misalnya suatu produk HP mengeluarkan produk terbarunya HP. Nah, kebanyakan orang itu pasti mengejar apa? Mengejar ini ke viral, biar viral mengikuti zaman, biar nggak ketinggalan zaman, biar nggak kudet katanya. Nah, tapi lu dengan kesadaran diri lu tetap memakai Android yang lu pakai sampai benar-benar rusak atau tidak bisa digunakan. Nah, itu dia maksudnya. Kemudian itu secara langsung kita udah bermindsetkan bahwa kita tidak mau dikendalikan dengan sistem yang konsumtif, dan ini sangat-sangat kurang baik. Karena apa? Karena kita hanya membeli bukan karena kebutuhan, akan tetapi keinginan, dan kebutuhan dan keinginan itu sesuatu yang berbeda. Nah, apalagi itu dengan diri sendiri, bagaimana kalau itu mencakup orang lain atau masyarakat. Nah, ini bahayanya. Dampak langsung untuk masyarakat adalah tekanan sosial semakin menurun. Nah, semakin naik maksudnya.
Gimana misalnya orang yang tidak memiliki HP yang bagus atau yang HP yang sudah lama, sudah jadul, itu pasti akan terkena tekanan sosial. Wah, gimana sih tidak ngikutin arus modern gitu. Nah, itu sangat tertekan gitu. Kemudian hubungannya dengan qanaah itu kekuatan dari dalam diri, frugal living bentuk praktek, kemudian resistensi kewarganegaraan itu dampak sosialnya. Nah, ada satu quotes untuk mengakhiri terakhir, yaitu di tengah dunia yang menyuruh kita terus memilih hidup cukup adalah bentuk keberanian sebagai keluarga negaraan. Nah, itu pemaparan materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami minta maaf, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.